Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 1 akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Muhammad Ferry Saputra. Perkenalkan, nama saya Maulana Mahmud Effendi. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Qadri Azizi. Saya Yulita Triana Dewi. Saya Anita Filia. Dan saya Nurul Afifah. Halo, saya akan menjelaskan tentang pengertian polimer. Polimer adalah molekul besar yang terbentuk dari pengulangan struktur molekul kecil yang disebut monomer. Proses ini disebut polimerisasi. Polimer dapat ditemukan dalam bentuk alamiah seperti protein dan selulosa atau diproduksi secara sintetis seperti plastik. Mereka memiliki sifat yang beragam dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk bahan pembuat plastik, secara tekstil, dan berbagai produk industri. Sekian, dan terima kasih. Hai, saya di sini akan menerangkan tentang kegunaan polimer. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berbahan dasar polimer sintesis. Mulai dari tas belanja plastik, kemasan plastik, makanan dan minuman kemasan plastik, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, dan perangkat elektronik. Tanpa kita sadari, ternyata kita tidak dapat lepas dari penggunaan polimer dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari kendaraan, mainan anak-anak, beberapa peralatan rumah tangga seperti baskom, teflon, dispenser, galon air, plastik yang digunakan sebagai kemasan barang-barang bawaan. Ciao. Sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi polimer. Klasifikasi polimer dapat dilakukan berdasarkan struktur, sumber, dan perilaku polimer tersebut. Berdasarkan struktur. 1. Polimer linear, rantai berulang. Contohnya polietilena. Yang kedua, polimer bercabang, rantai dengan cabang, seperti polietilena berdensitas rendah. Yang ketiga, polimer tertaut silang, yang terhubung membentuk jaringan 3 dimensi, misalnya karet tervulkanisasi. Yang kedua, berdasarkan sumber. Yang pertama, polimer alam, berasal dari organisme hidup, contohnya protein dan selulosa. Yang kedua, polimer sintetis, buatan manusia, termasuk plastik, seperti polietilena dan polipropilena. Yang ketiga, berdasarkan perilaku. 1. Termoplastik, dapat dilelehkan dan dibentuk kembali, contohnya polietilena. Yang kedua, polimer termoset, setelah mengeras, tidak dapat dilelehkan kembali, misalnya resin, epoksi. Setiap klasifikasi memiliki beragam aplikasi di berbagai industri. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis polimer. Jenis-jenis polimer dibagi menjadi 2. Yang pertama, polimer alam, dan yang kedua, polimer sintetis. Polimer alam adalah polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contoh jenis polimer alam seperti pati, selulosa, protein, dan karet. Yang kedua, polimer sintetis adalah polimer yang tidak terdapat di alam. Contohnya politena, polipropena, PVC, dan teflon. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat polimer. Manfaat polimer terbagi menjadi 3, yaitu 1. Manfaat polimer plastik, contohnya polietena. 2. Manfaat polimer karet, contohnya karet alam. 3. Serat sintesis, contohnya nilon 66. Sekian. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembuatan polimer. Metode pembuatan polimer terdapat 2 tahapan, yaitu polimerisasi kondensasi dan polimerisasi adisi. Polimerisasi kondensasi adalah polimerisasi yang disertai dengan pembentukan molekul air atau H2O. Sebagian dari molekul monomer tidak termasuk dalam polimer akhir. Yang kedua, polimerisasi adisi adalah polimerisasi yang disertai dengan pemutusan ikatan rangkap diikuti oleh adisi monomer. Monomer mengadisi monomer lain sehingga produk polimer mengandung atom yang ada pada monomer awal. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan semoga kalian menikmati video yang kami buat. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.